Siap, silakan masuk. Siap, Pak. Silakan. Mohon maaf karena cuaca lagi panas, jadi lebih baik kita duduk dulu, tidak apa-apa kan? Siap, Pak. Biar lebih santai. Oke? Siap, Pak. Silakan duduk. Bagaimana anak-anak semua? Apakah posisi duduknya sudah nyaman? Sudah, Pak. Oke. Apa kabar kalian semua hari ini? Baik. Sebelum kita mulai kegiatan kita, Pak minta satu orang untuk memimpin kita di dalam doa. Saya, Pak. Silakan. Para teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nah yang sudah memimpin kita di dalam doa. Sebelum kita mulai kegiatan kita, karena kita belum saling mengenal, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Kenapa ingin disayang oleh kalian semua, maka kita saling perkenalkan diri, oke? Ya. Akan mulai dari Pak dan akan dilanjutkan dari sisi sebelah kiri Pak. Tapi karena berkaitan dengan topik kita hari ini yang itu berkaitan dengan FOMO, maka Pak ingin kalian menyampaikan perasaan kalian tentang FOMO juga pada hari ini, oke? Sehingga berkaitan dengan topik kita. Oke, anak-anak semua, perkenalkan nama lengkap Pak Joseph Regardus Sumi. Anak-anak semua bisa panggil saya dengan sebutan Pak Ri. Halo, Pak. Oke, selanjutnya. Baik Pak, perkenalkan nama saya Wen. Perasaan saya hari ini cukup tenang, tapi saya masih menekan diri dengan orang lain Pak. Oke, dan selanjutnya. Baik, perkenalkan Pak dan teman-teman, nama saya Rian juga Pak, bisa disapa Ega. Untuk perasaan saya terkait topik FOMO hari ini, menurut saya perasaan saya biasa saja Pak, karena menurut saya FOMO ini sudah dekat dengan kehidupan saya Pak. Oke, selanjutnya. Baik, nama saya Fitri Seri, Fitris. Saya tertarik dengan topik ini karena seringkali melihat teman-teman mengikuti tren ini Pak. Oke, selanjutnya. Halo Pak, perkenalkan nama saya Kristiani Pak. Teman-teman bisa panggil saya Kira. Perasaan saya hari ini masih penasaran Pak, karena di lingkungan saya itu banyak sekali FOMO Pak. Oke, selanjutnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yolanda. Perasaan saya hari ini, saya merasa agak lelah, tapi saya ingin belajar lebih percaya diri Pak. Oke, selanjutnya. Halo Pak dan teman-teman, perkenalkan nama saya Rahma Sinina, biasa dipanggil Rahma. Jujur saya merasa sering tidak percaya diri karena takut tertinggal dari teman-teman. Oke, terima kasih anak-anak semua sudah memperkenalkan diri dan juga menyampaikan bagaimana perasaan kalian mengenai topik kita pada hari ini. Sebelum mulai kegiatan kita, apakah anak-anak sudah tahu apa itu konseling kelompok dan apa tujuan kita melakukan konseling kelompok ini? Belum tahu Pak. Oke, sebelum kita masuk kegiatan kita, Pak akan menjelaskan apa itu konseling kelompok dan juga tujuan dari konseling kelompok. Konseling kelompok yaitu salah satu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana dalam kelompok tersebut terdiri dari kepala kelompok atau pemimpin kelompok dan juga anggota kelompok. Tujuan dari kegiatan konseling kelompok tersebut yaitu untuk menyelesaikan suatu masalah di dalam suatu kelompok. Oke. Apakah anak-anak sudah paham apa itu konseling kelompok dan tujuan dari konseling kelompok? Oke. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti kita pada hari ini, Pak juga akan menjelaskan beberapa aturan dan juga asas-asas yang harus kita patuhi di dalam kegiatan kita pada hari ini. Yang dimana kita akan melakukan konseling kelompok ini selama 45 menit. Bagaimana? Apakah anak-anak setuju? Setuju Pak. Oke, aturan yang pertama yaitu ketika anak-anak ingin berbicara atau ingin menyampaikan pendapat, anak-anak bisa acungkan tangan dan akan Pak berikan kesempatan untuk berbicara. Kalau anak-anak merasa ingin pergi ke kamar kecil, boleh minta izin dulu, baru pergi ke kamar kecil. Lalu yang berikutnya yaitu ketika ada teman yang berbicara, diharapkan semuanya untuk tenang, kita mendengarkan, menyimak apa yang disampaikan oleh teman kita. Oke? Baik Pak. Oke, yang berikutnya yaitu mengenai asas-asas di dalam konseling kelompok ini ada beberapa asas yang harus kita ikuti. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana semua kegiatan di dalam kelompok ini tidak boleh diceritakan di luar dari kelompok kita pada hari ini. Yang berikutnya ada asas kenormatifan, di mana kegiatan kita hari ini berjalan sesuai dengan norma dan aturan yang berlangsung. Yang berikutnya yaitu ada asas kesukarelaan, di mana anak-anak semua datang mengikuti kegiatan ini karena sukarela, bukan karena paksaan. Atau tadi anak-anak ada yang kesini karena dipaksa? Tidak ada. Oke, yang terakhir itu ada asas keterbukaan, di mana anak-anak semua menyampaikan apapun itu di sini disampaikan secara terbuka tanpa menyembunyikan segala sesuatu, sehingga kita bisa membahasnya hingga tuntas di dalam kelompok ini.
Bagaimana, apakah anak-anak semua setuju? Setuju. Oke. Jadi bagaimana pelajaran hari ini di kelas tadi? Apakah menyenangkan atau membosankan? Membosankan ya. Oke, untuk meningkatkan rasa semangat kalian, kita bermain dulu ice breaking. Oke, anak-anak, kita akan bermain tepuk fokus. Dimana kalau misalnya Pak bilang clap, artinya tepuk tangan 1 kali, bom tepuk paha, pen, anak-anak bisa merampas barang yang ada di depan situ. Oke? Oke, sudah siap? Sudah. Oke. Clap. Bom. Bom. Pen. Sekali lagi atau? Sekali lagi. Oke. Oke. Clap. Bom. Clap. Clap. Pen. Oke, kesan. Oke, jadi kita melanjutkan ke kegiatan kita pada hari ini, yaitu topiknya tadi sudah sempat Pak singgung di awal, yaitu berkaitan dengan FOMO. Apakah anak-anak ada yang tahu apa itu FOMO? Saya Pak. Oke, silakan. Kalau menurut saya, FOMO itu adalah rasa takut ketertinggalan sesuatu yang tren atau apa yang dilakukan oleh teman-teman Kak. Oke, mungkin ada yang punya tanggapan lain atau boleh silakan. Saya Pak. Kalau menurut saya, kalau misalnya saya tidak ikut, itu rasanya seperti saya tidak berharga Pak. Oke. Saya Pak. Menurut saya itu Pak, kalau FOMO itu sesuatu yang harus diikuti supaya kayak kita tidak merasa tertinggal gitu Pak. Oke, masih ada lagi? Saya, Pak. Oke, silakan. Kalau tidak diikuti Pak, nanti kepercayaan diri itu jadi menurun Pak. Harus ikut itu FOMO. Oke, silakan. Kalau saya Pak, FOMO sering muncul dari media sosial Pak. Oke, siapa Rama mungkin? Pas, oke. Nah, betul sekali apa yang anak-anak sampaikan berkaitan dengan FOMO itu sangat betul. Jadi di sini topik pembahasan kita hari ini itu berkaitan dengan FOMO. Jadi Pak ingin anak-anak semua kita saling sharing dan juga memberikan, mungkin anak-anak pernah mengalami kasus tersebut yaitu yang berkaitan dengan FOMO, mungkin kita bisa saling sharing. Boleh dimulai dari Wen mungkin? Ya, silakan. Kalau dari saya sih Pak, saya lebih sering kayak teman-teman sudah tahu tempat yang viral tapi saya belum kesana, saya pengen kesana dulu. Kalau boleh tahu apa yang mendorong Wen untuk seperti kayak ada rasa ingin pergi ke sana gitu? Itu karena supaya seperti teman-teman dari sudah tahu kayak orang sudah cerita tempat itu, saya juga sudah tahu tempat itu Pak. Jadi kayak misalnya ketika ada yang ngobrol tentang tempat itu, Ya. Wen juga, oh saya sudah pernah ke sana. Oke. Selanjutnya ya kan? Kalau saya Pak lebih ke skincare dong Pak. Jadi kalau scroll di media, kalau mungkin contoh ada yang body, padahal baru beli yang body baru, tapi kalau lihat yang body lainnya baru muncul itu tiba-tiba timot mau beli Pak. Karena kalau tidak beli terasa kayak ih saya punya itu, nanti saya tidak keren gitu Pak. Oh, jadi Ega tuh merasa kalau ada kayak apa skincare yang baru itu harus Ega harus punya begitu. Iya Pak. Selanjutnya mungkin Fitres, Motor Pak. oh yang berkaitan dengan motor. Apa? Kayak misalnya ada bodi yang bagus, yang baru begitu mau diganti seperti itu. Iya Pak. Oh, oke. Selanjutnya Kira mungkin? Kalau saya lebih ke pakaian sih Pak. Kayak harus ada tren baru keluar Pak, saya juga harus punya. Lihat teman punya baru bagus, saya juga harus punya begitu Pak. Jadi Kira seperti kalau misalnya ada teman yang punya baju baru, Iya. ada yang seperti itu. Oke. Kalau saya Pak, gerakan dari TikTok Pak, dance itu saya kalau lihat ada yang viral saya harus ikut Pak, walaupun belajarnya lama, saya harus ikut supaya saya bisa ikut tren TikTok itu Pak. Oh, karena ada dorongan, ada Iya, dalam diri Pak. biar bisa FTP Iya, juga begitu, seperti itu. Pak. Oke, selanjutnya Roma mungkin? Kalau saya Pak, saya sering merasa minder kalau tidak ikut nongkrong dan tidak punya barang yang sama seperti teman-teman saya Pak. Atau saya juga jarang update di sosial media Pak, itu yang membuat saya kayak kurang percaya diri. Jadi Rama merasa kurang percaya diri kalau misalnya ada teman-teman yang upload sesuatu yang baru, mungkin mereka jalan-jalan kemana atau makan apa, pakai apa, mereka upload. Rama tidak upload, Rama rasa tidak percaya diri begitu. Oke, terima kasih anak-anak semua sudah saling sharing. Sini Pak ingin tanya, apakah dari semua permasalahan yang anak-anak sudah ceritakan, kira-kira masalah siapa nih yang mau kita bahas dan kita selesaikan pada proses konseling kita pada hari ini? Menurut Nama Menurut anak-anak?
Rahma. Menurut saya juga Rahma. Rahma. Idris bagaimana? Iya Pak, teman Rahma juga. Ya, enggak. Jadi bagaimana Rahma? Apakah Rahma mau masalahnya kita bahas pada hari ini? Iya Pak. Oke, terima kasih Rahma. Oke, sebelum kita masuk membahas masalah Rahma pada hari ini, pengen membacakan satu janji, yaitu informan konsen, di mana anak-anak boleh berpegangan tangan dan Pak bacakan ini janjinya, anak-anak semua mengikuti. Oke? Oke Pak. Oke. Dalam kegiatan ini, saya telah menyadari, memahami dan menerima bahwa satu, saya bersedia terlibat penuh dan aktif selama proses konseling berlangsung. Dua, saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya berkaitan dengan masalah yang saya hadapi. Tiga, identitas dan informasi yang saya berikan akan dirahasiakan dan tidak akan disampaikan secara terbuka kepada umum. Empat, saya menyetujui adanya perekaman proses konseling berupa tulisan, rekaman percakapan selama proses terapi berlangsung dengan jaminan informasi pribadi saya dirahasiakan. Lima, guna menjunjung kelancaran proses yang akan dilaksanakan, maka segala hal yang terkait dengan waktu dan tempat akan disepakati bersama. Oke, boleh dilepaskan tangannya. Oke, itu dia janji kita. Jadi sebelum kita melanjutkan untuk membahas masalahnya Rahma yang tadi sudah disepakati oleh anak-anak semua dan sudah disetujui oleh Rahma. Oke, baik. Mungkin Rahma bisa berbagi atau menceritakan lebih lanjut lagi tentang pengalaman yang berkaitan dengan trauma yang pernah Rahma alami, sehingga kita bisa saling sharing di sini. Bisa Pak, kami saya melihat teman-teman saya update di sosial media, mereka sedang nongkrong di sebuah kafe, di mana mereka memakai barang-barang yang mahal yang lagi tren sekarang Pak. Dari situ yang membuat saya minder. Itu yang buat Rahma minder. Ya. Mungkin Rahma bisa ceritakan selain itu mungkin ada hal apa yang buat Rahma merasa minder dari mereka? Sama cerita Pak, saya kan berasal dari keluarga yang tidak mampu Pak, jadi saya tidak bisa mengikuti apa yang teman-teman saya pakai. Jadi dari situ yang membuat saya minder dan tidak percaya diri. Baik Rahma, terima kasih sudah mau berbagi ceritanya. Di sini Pak bisa menanggapi atau Pak bisa melihat bahwa Rahma memang mau bergaul dengan mereka. Juga Rahma ingin mengikuti tren yang sedang berlangsung, tapi karena latar belakang keluarga Rahma yang memang menengah ke bawah, jadinya Rahma takut bahwa teman-teman itu tidak mau bergaul dengan Rahma apabila Rahma tidak memiliki barang yang seperti mereka punya. Oke, anak-anak semua sudah menyimak masalahnya Rahma. Sekarang Pak mau minta mungkin ada pendapat atau solusi yang bisa teman-teman berikan untuk masalah yang dihadapi oleh Rahma. Oke, silakan. Mereka kalau menurut saya mungkin teman Rahma mengurangi untuk menggunakan sosmed sehingga rasa tertinggal atau rasa mindernya teman-teman itu bisa berkurang. Selanjutnya juga. Kalau menurut saya Kak, kan tadi teman Rahma bilang dia merasa minder karena tidak ikut nongkrong sama teman-teman, tapi menurut saya sebaiknya persepsi itu tuh dibuang jauh-jauh dulu, karena
belum tentu kan teman-teman kan apa karena tidak mempunyai barang kan tentu teman-teman tidak suka berteman dengan Rahma, tapi itu kan Rahma punya rasa sendiri, persepsi sendiri, jadi cobalah mendekat dan jadikan diri sendiri saja, tidak perlu untuk mengikuti standar yang tinggi begitu. Oke, selanjutnya Fitres. Kalau saya mungkin teman Rama bisa belajar ketika tidak dan tanpa merasa bersalah. Teman yang baik akan tetap mengajar. Selanjutnya Fira. Kalau menurut saya mungkin teman Rahma bisa menentukan standar bahagia menurut dirinya sendiri tanpa mengikuti kebahagiaan dari menurut orang lain. Kalau saya Pak, saya juga pernah mengalami hal yang sama seperti Rahma Pak, tapi yang membantu saya keluar dari masalah tersebut adalah saya memilih lingkungan pertemanan yang tidak memaksa. Jadi begitu ya Rahma sudah dengar begitu bagus solusi dari teman-teman untuk Rahma bisa mengatasi masalah yang Rahma hadapi. Seperti yang sudah disampaikan teman-teman, Rahma itu harus jadi diri sendiri. Dan juga jangan berpikir bahwa ketika Rahma tidak memiliki barang seperti teman-teman, maka teman-teman Rahma akan menjauhi Rahma. Belum tentu, itu hanya persepsinya Rahma. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa orang ini berasal dari latar belakang keluarga yang seperti apa. Mereka mungkin saja tetap mau berteman dengan Rahma, tapi semua hal itu terjadi karena pikirannya Rahma. Jadi saran dari teman-teman semua, solusi dari teman-teman semua mungkin bisa Rahma terapkan. Bagaimana, Rahma setuju? Setuju Pak. Oke, baik. Oke Rahma dan teman-teman semua, pada satu video yang harus kita saksikan bersama akan Pak tayangkan. Di situ Pak akan meminta anak-anak semua untuk memberikan tanggapan apa yang didapat dari video itu, terutama Rahma. Apa yang Rahma dapat dari video itu sebagai contoh sehingga Rahma bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri Rahma dan juga menghilangkan persepsi Rahma tentang diri Rahma sendiri. Oke, mari kita saksikan videonya. Baik Pak. Lihat story atau postingan temen kok kayaknya seru banget ya. Ada yang foto bareng, jalan-jalan, coba hal baru. Terus aku di rumah aja, rebahan. Rasanya tuh kok aku gini-gini aja ya, kayak ketinggalan banyak hal. Pas di rumah terus, buka media sosial tuh rasanya makin parah. Semua orang hidupnya kayak seru banget di luar sana. Aku jadi mikir, kenapa ya hidupku gini-gini aja? Apa aku kurang gaul? Kurang ini, kurang itu? Akhirnya, aku jadi suka memaksakan diri. Bikin story yang enggak, biar kelihatan ada kegiatan. Perasaan takut ketinggalan itu bikin aku nggak nyaman sama diri sendiri. Aku jadi sering banding-bandingin diriku sama orang lain. Kok dia biasa gini? Kenapa aku nggak? Akhirnya aku jadi nggak pede, ngerasa kurang terus. Bahkan aku jadi lupa apa yang sebenarnya aku suka. Cuma sibuk ngejar standar orang lain. Rasanya kayak kehilangan diri sendiri. Tapi itu aku yang dulu. Sekarang aku udah mulai berubah kok.
Misalnya, aku jadi bisa lanjutin nonton film, atau sekedar baca buku-buku yang aku simpan selama ini. Ini semua hal yang dulunya aku tunda, karena aku sibuk lihat kehidupan orang lain. Aku mulai coba unfollow akun-akun yang bikin aku insecure. Terus, aku sadar kalau setiap orang itu punya jalan hidupnya masing-masing. Nggak perlu sama. Aku mulai fokus sama hal-hal yang benar-benar aku suka dan bikin aku bahagia tanpa harus posting. Ternyata, aku bisa nikmatin waktu di rumah dengan caraku sendiri. Hidup itu bukan kompetensi, apalagi kalau kita cuma lihat dari layar ponsel. Yang penting, kita nyaman sama diri kita sendiri. Jangan sampai kita sibuk ngejar standar orang lain, sampai lupa siapa diri kita sebenarnya. Nikmati saja prosesmu, dimanapun kamu berada, termasuk di rumah, itulah diri kamu. Oke, anak-anak semua, dari video yang sudah Pak tayangkan tadi, kira-kira apa pesan yang anak-anak dapat, terutama Rahma, berkaitan dengan masalah Rahma yang kita bahas pada hari ini. Kira-kira dari video itu Rahma mau menirukan apa atau melakukan apa sehingga bisa membantu Rahma mengurangi rasa tidak percaya dirinya, Rahma? Silakan. Kalau dari saya Pak, kita itu tidak perlu ikut standar orang lain, Pak. Cukup jadi diri sendiri, karena kebahagiaan itu kita tentukan Pak. Oke, berarti dari video itu Rahma sudah memahami bahwa kita perlu menjadi diri sendiri, tidak perlu mengikuti orang lain. Iya Pak. Oke. Mungkin masih ada lagi? Saya Pak, Ya, silakan. mungkin dari saya sendiri, dari video itu yang bisa saya dapatkan itu sebaiknya kalau untuk masalahnya teman Rahma, sebaiknya teman Rahma mungkin unfollow akun-akunnya kayak suka memposting kayak terupdate terbaru begitu, karena itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Apalagi kayak Rahma tadi bilang kalau Rahma lihat barang-barang yang baru, Rahma kayak kepingin ikut begitu. Jadi sebaiknya jangan, fokuslah pada aktivitas-aktivitas yang bisa menjauhkan kita dari FOMO begitu. Oke, terima kasih Kak. Mungkin masih oke sih. Kalau dari saya Pak, mungkin peran Rahma bisa menyibukkan diri dengan cara membaca buku atau melakukan aktivitas-aktivitas lain seperti olahraga, kayak bisa memasak ataupun jalan-jalan Pak, agar tidak terlalu ikut-ikutan dengan orang lain. Terima kasih. Masih ada lagi? Oke, silakan. Kalau menurut saya Pak, mungkin teman Rahma itu tidak perlu memposting hal-hal yang tidak terjadi atau nyata di dunia ini Pak. Oke. Dia tidak perlu memposting sesuatu yang tidak dia lakukan, gitu ya. Mungkin masih oke silakan. Kalau saya Pak, kalau misalnya kita posting hal-hal yang tidak itu kan sama dengan kita memiliki diri sendiri. Nah, kalau dari video tadi yang berkaitan dengan masalah Rahma, menurut saya teman-teman tidak perlu mengerti dari teman-teman sendiri. Mungkin teman-teman menjauhkan hal-hal yang membuat teman-teman pesimis dan membuat teman-teman overthinking terhadap terhadap pertemanan teman-teman dengan teman-teman. Oke, terima kasih anak-anak semua. Jadi dari video itu diharapkan Rahma, karena masalah Rahma yang dibahas pada hari ini, diharapkan Rahma termotivasi dan juga bisa menjadikan video itu sebagai contoh sehingga Rahma bisa berubah ke depannya. Jadi selama 1 minggu ke depannya, nanti di pertemuan kita minggu depan lagi, semoga Rahma sudah memiliki sedikit perubahan yang terjadi dalam diri Rahma ya. Oke, tidak terasa waktu kita sudah sampai di akhir kegiatan. Sebelum itu Pak ingin minta anak-anak semua untuk memberikan kesan dan pesan tentang kegiatan kita pada hari ini. Mungkin ada yang memiliki pesan dan kesan yang didapat dari kegiatan kita hari ini, silahkan disampaikan. Mungkin dari saya Pak, untuk kesan yang saya dapatkan
ini hari berkaitan tentang materi FOMO. Ternyata FOMO itu dia memiliki pengaruh yang sangat besar pada kita punya kehidupan, Kak. Dan jangan biarkan FOMO itu yang mengendalikan kita punya diri, tapi kita sebagai pribadi juga harus pintar-pintar supaya kita tidak ikut terjerumus ke dalam FOMO itu sendiri, dan usahakan menyibukkan diri dengan hal-hal yang biasa kita lakukan di rumah begitu, supaya jangan terpengaruh dengan FOMO itu. Masih ada lagi yang punya pesan yang diberikan? Hal-hal yang saya merasa senang mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini, karena banyak ini yang saya dapat misalnya dengan terkait FOMO. Jadi saya bisa tahu hal-hal yang bisa saya lakukan untuk menjaga diri dari FOMO, Pak. Masih ada lagi? Ini bagaimana Rahma, mungkin sesuatu yang Rahma dapat, karena ini kan berkaitan dengan masalah Rahma, kira-kira Yang saya dapat dari tokoh tadi Pak, dia itu awalnya FOMO masih seperti saya berhati, dia berhasil keluar dari perilaku FOMO itu Pak. Dia seperti menyibukkan diri, membaca buku, habis melakukan hal-hal yang positif. Oke, jadi begitulah. Memang betul seperti yang Rahma sampaikan, diharapkan Rahma bisa berubah ya, karena yang kita bahas hari ini masalah yang berkaitan dengan masalah Rahma. Oke, terima kasih anak-anak semua. Namun sebelum mengakhiri kegiatan kita, Pak akan memberikan lembaran evaluasi proses untuk anak-anak isi. Anak-anak tolong diisi ya. Pak berikan kesempatan selama 5 menit untuk anak-anak isi. Sudah? Ya Pak. Oke, boleh dikumpulkan kembali. Oke, terima kasih anak-anak sudah mengisi lembar evaluasinya. Jadi akan simpulkan bahwa kegiatan kita dari awal yang sudah dimulai dengan kegiatan pembuka, diawali dengan doa, terus kita ada breaking sebentar, kita juga ada membahas topik pembahasan besar kita yaitu berkaitan dengan FOMO, dan juga ada masalah yang kita bahas yaitu berkaitan dengan masalah teman kalian Rahma. Kita sudah membantu dia memberikan solusi juga, hingga pada akhirnya kita sudah dapat menyimpulkan bahwa perilaku FOMO itu memang sangat bisa mempengaruhi diri kita, yang dari awalnya kita itu sebenarnya tidak terpengaruh, tapi karena adanya media sosial, kita juga ikuti perkembangan media sosial, akhirnya membuat kita menjadi seorang yang FOMO. Tapi dari balik itu juga ada motivasi dari dalam diri kita untuk berubah. Artinya kita mencoba melakukan hal-hal yang bersifat positif, melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hobi kita atau kesukaan kita. Jadi diharapkan setelah kita melakukan konseling ini, anak-anak setidaknya yang pernah memiliki atau yang pernah mengalami masalah berkaitan dengan FOMO ini bisa berubah dengan adanya motivasi dari video dan juga konseling yang telah kita laksanakan hari ini. Oke, baik anak-anak, karena sudah di akhir kegiatan, Pak juga ingin menyampaikan bahwa minggu depan kita ada pertemuan di waktu yang sama dan juga di jam yang sama. Jadi bagaimana? Apakah anak-anak semua sepakat? Sepakat. Oke, baik. Kalau gitu kita tutup kegiatan kita dengan doa. Pak minta satu orang untuk memimpin kita di dalam. Baik, Pak. Oke, silakan. Baik, sebelum kita keluar dari ruangan ini, mari semua berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Baik, anak-anak boleh kembali ke ruang kelas atau mau ke kantin, silakan. Ya, Pak. Terima kasih. Sehat ya. Iya Pak. Hati-hati.